Halo teman-teman calon pendidik. Pendidikan tentunya akan menjadi pilar utama dalam kokohnya suatu generasi bangsa. Jadi, pendidikan adalah salah satu aspek penting yang harus selalu kita usahakan. Lalu, bagaimana ya pandangan seorang guru zaman now terhadap pendidikan di Indonesia masa kini dan masa depan? Tonton sampai akhir ya, ada pesan rahasia buat kamu para calon pendidik. Oke, baik Bapak, langsung saja kita masuk ke pertanyaan yang pertama. Bagaimana Bapak melihat kondisi pendidikan di Indonesia saat ini? Kalau dilihat dari segi kualitas mungkin ada sedikit peningkatan, tapi dari segi moralitas saya sendiri sebagai guru miris melihat kondisi moral siswa-siswa zaman sekarang sangat-sangat memprihatinkan. Terjadi degradasi moral yang cukup luar biasa, di mana mungkin di media sosial banyak sekali kasus-kasus tentang perundungan anak yang berakhir pada bunuh diri dan segala macam lah. Itu yang tentunya dulu jarang sekali terjadi. Kemudian dari pihak guru juga sama, banyak yang dikriminalisasi oleh orang tua siswa. Inilah yang sangat miris dan untuk perlu perbaikan mungkin ke depannya bagaimana untuk menyelenggarakan pendidikan yang lebih baik lagi. Pertanyaan selanjutnya, dalam revolusi industri 4.0 sekarang ini, kira-kira apa nih strategi efektif untuk meningkatkan minat belajar siswa? Ya, teknologi dan informasi sudah bukan hal yang asing lagi, terutama dunia pendidikan juga. Kalau kata peribahasa Sunda, kita harus bisa meindung ke waktu mepet pakai zaman. Jadi kita harus bisa menyesuaikan diri kita proses pembelajaran dengan situasi kondisi yang sekarang. Contohnya, ketika anak sekarang sudah tidak asing lagi dengan namanya gadget dan HP. Kenapa tidak guru bisa membuat atau memfasilitasi proses pembelajaran dengan menggunakan animasi, ya, permainan-permainan dalam gadget. Kemudian bahkan di evaluasi pembelajaran pun sekarang sudah seperti itu, misalnya pakai kuisis dan sebagainya lah. Jadi sudah banyak manfaatnya. Ya, yang dapat dirasakan. Ya, untuk pertanyaan selanjutnya, apa harapan Bapak untuk sistem pendidikan Indonesia 10 tahun ke depan? Sebenarnya sekarang juga sudah benar-benar kalau merdeka belajar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, guru bisa dimerdekakan, kemudian anak juga bisa merdeka dalam belajar, ya tentu ini akan menjadi prestasi pendidikan Indonesia ke depan yang lebih baik. Tolong maksimalkan semboyan merdeka belajar itu dengan baik. Karena kalau sekarang kan masih terikat harus ini, harus itulah. Banyak sekali mungkin kemarin Mendikbud juga untuk masalah kinerja guru yang tahun kemarin memang agak jelibat gitu kan, sekarang lebih disederhanakan. Nah itulah karena biar guru lebih fokus ke proses pembelajaran di kelas ya, jadi tidak hanya terpaku pada masalah-masalah administrasi seperti itu. Ya, baik. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, kira-kira apa tantangan terbesar nih dalam meningkatkan kualitas pendidikan itu sendiri? Banyak diantaranya, pertama tantangan dari teknologi IT selain bermanfaat juga tentunya itu membawa dampak negatif juga terhadap anak-anak. Keseringan main game, seperti itulah mungkin tantangan ke depan. Di satu pihak, guru pun harus lebih waspada untuk melihat anak didiknya supaya jangan terjerumus ke dalam hal-hal seperti itu. Yang kedua, dari stakeholder, diantaranya orang tua siswa. Nah, ketika kita untuk ingin mendisiplinkan anak, ingin meningkatkan kualitas daripada pendidikan sendiri, banyak orang tua yang tentunya
merasa tidak nyaman dengan adanya ditegur oleh guru, didisiplinkan oleh guru pada anak-anak, sehingga terjadi kriminalisasi lah pada guru-guru. Padahal niat guru itu tidak semata-mata menghukum, tapi untuk mendisiplinkan, meskipun ada jurisprudensi daripada Mahkamah Agung bahwa guru itu tidak bisa dipidana ketika dia melaksanakan tugasnya untuk mendisiplinkan siswa. Di mana pendidikan mau maju ketika kita menjalankan profesi kita sebagai guru nggak terima oleh orang tua gitu kan. Berarti tadi selain teknologi menjadi manfaat, itu juga bisa menjadi tantangan. Nah, itu bagai dua belah mata pisau gitulah istilahnya ya yang. Baik Bapak, kita masuk ke pertanyaan terakhir. Pesan apa yang Bapak ingin sampaikan nih kepada kami sebagai calon pendidik di masa yang akan mendatang? Tentu menjadi guru itu adalah sebuah pilihan, dan pilihan itu terbersit dari hati nurani kalian sebagai anak-anak muda. Ingat, di tangan kalianlah masa depan bangsa ini. Mengajarlah sepenuh hati, didik generasi-generasi muda yang akan datang dengan penuh keikhlasan. Dan satu hal yang pasti, bahwa pahala daripada seorang guru itu akan selalu mengalir meskipun kita sudah meninggal dunia. Jadikan itu sebagai investasi akhirat untuk kita semua. Mudah-mudahan kelak kalian akan menjadi guru-guru yang hebat, yang bisa memajukan dunia pendidikan di Indonesia ini. Baik, terima kasih. Mungkin ya Bapak sudah selesai